Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadil Setiawan dengan NIM 2410304179. Saya malam ini akan membuatkan suatu video yang berisi tentang narasi hukum perjanjian internasional, yang mana saya akan membahas tentang pasal 42, sahnya dan berlakunya perjanjian. Nah, di dalam pasal 42 ini ada dua ayat. Nah, ayat pertama, pasal 42 berisi sahnya suatu perjanjian atau persetujuan suatu negara untuk terikat oleh perjanjian hanya dapat digugat melalui penerapan konvensi ini. Nah, ayat kedua, pengakhiran suatu perjanjian, penghentian atau penarikan diri suatu pihak hanya dapat dilakukan sebagai hasil dari penerapan ketentuan perjanjian atau konvensi ini. Nah, aturan yang sama berlaku untuk penangguhan pelaksanaan perjanjian. Nah, jadi di dalam pasal ini mempunyai poin yang menegaskan dua hal yang penting. Yang pertama yaitu keabsahan suatu perjanjian internasional atau persetujuan suatu negara untuk terikat oleh perjanjian hanya dapat digugat melalui penerapan konvensi Wina tentang hukum perjanjian. Nah, jadi keabsahan suatu perjanjian itu hanya dapat digugat itu melalui penerapan konvensi Wina tersebut gitu. Nah, yang kedua itu pengakhiran, penghentian, penarikan diri atau penangguhan pelaksanaan suatu perjanjian hanya sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian itu sendiri atau konvensi. Nah, dan kalau kita suatu negara itu ingin mengakhiri suatu perjanjian atau pemberhentian atau penarikan diri tidak mengikuti perjanjian tersebut, ya dia harus mengikuti prosedur atau mengikuti prosedur tersebut gitu untuk mengundurkan diri gitu. Dengan cara itu pengunduran diri pengakhirannya itu sah diakui gitu dalam mengikuti apa yang telah ditentukan dalam konvensi Wina tersebut. Nah, tujuan utama pasal ini itu di dalam pasal 42 itu tujuannya itu yaitu yang pertama menjaga kepastian hukum dan stabilitas hubungan internasional. Nah, jelas tadi poin ayat 1 dan ayat 2 itu menjelaskan keabsahan suatu perjanjian, pengakhiran, penghentian, penarikan diri atau penangguhan pelaksanaan, itu semua harus melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan yang telah disepakati dalam konvensi Wina tersebut guna untuk menjaga kepastian hukum itu, untuk saling menjaga gitu, tidak merugikan lah negara-negara lain gitu, dan stabilitas hubungan internasional untuk menjaga hubungan internasional, hubungan antar negara. Yang kedua, mencegah negara-negara melakukan tindakan sepihak yang dapat merusak integritas dan keberlangsungan perjanjian internasional. Nah, yang tujuan kedua ini mencegah negara-negara melakukan tindakan sepihak. Nah, sesuai dalam isi pasal 42 tadi itu menjelaskan bahwa itu apa yang telah dijanjikan, apa yang telah ditetapkan harus mengikuti prosedur gunanya untuk mencegah negara-negara melakukan tindakan sepihak. Jadi apabila sudah melakukan perjanjian internasional tidak bisa loh kita dengan secara sepihak untuk hukum perjanjian tersebut gitu. Terus yang ketiga itu memberikan kerangka hukum yang seragam dan adil dalam menyelesaikan sengketa atau perubahan status suatu perjanjian. Nah, jadi pasal ini juga menekankan juga itu tujuannya untuk memberikan kerangka hukum yang seragam. Seperti tadi, apabila melakukan suatu negara melakukan perjanjian, dia nggak bisa memutuskan sepihak itu, yang mana nanti itu menjadi landasannya bahwa itu untuk menyeragamkan hukum gitu supaya adil dan tidak merugikan yang lain gitu. Nah,
Terus saya akan memberi contoh. Contoh pertama, jika suatu negara ingin membatalkan keikutsertaannya dalam perjanjian Paris, misalnya, tentang perubahan iklim, negara tersebut tidak bisa langsung keluar begitu saja. Ia harus mengikuti prosedur penarikan diri yang diatur dalam perjanjian tersebut, seperti pemberitahuan resmi dan masa tunggu tertentu. Nah, yang dijelaskan tadi itu, yang tadi di atas tujuannya itu memberikan kerangka hukum yang seragam. Ya, seragam, semua negara harus mengikuti prosedur yang udah ada dalam peraturannya, dan adil dalam menyelesaikan sengketa. Ya, adil tidak merugikan. Makanya di sini contohnya tadi, ia harus mengikuti prosedur penarikan diri yang diatur dalam perjanjian tersebut. Ya udah diatur, ya harus mengikuti, seperti pemberitahuan resmi dan masa tunggu tertentu. Nah, contoh kedua, jika ada pihak yang ingin menggugat keabsahan suatu perjanjian karena dianggap dibuat di bawah tekanan, maka gugatan tersebut harus diajukan berdasarkan ketentuan dalam Konvensi Wina juga gitu, bukan melalui mekanisme sepihak atau hukum nasional semata. Nah, sama apabila kita melakukan suatu perjanjian dan kita negara itu merasa ini perjanjian ini membuat ada tekanan untuk negara kita, nah tetap kita tidak boleh memutuskan sepihak. Kita harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan oleh di dalam Konvensi Wina ini, atau dalam peraturan hukum perjanjian internasional itu. Nah, terus untuk kesimpulannya bahwa pasal ini memberikan landasan hukum yang kuat gitu untuk memastikan bahwa perjanjian internasional tidak dapat digugat, diakhiri, atau ditangguhkan secara sembarangan. Nah, tidak semena-mena gitu, tidak sembarangan kita asal memutuskan, asal mengambil keputusan, asal kita mundur gitu. Tidak bisa semena-mena karena sudah ditetapkan oleh hukum perjanjian internasional. Ya, kemudian semua tindakan terkait keabsahan dan keberlakuan perjanjian harus tunduk pada aturan yang telah disepakati secara internasional, yaitu Konvensi Wina dan isi perjanjian itu sendiri. Nah, tadi semua tindakan terkait keabsahan itu ya harus mengikuti apa yang udah berlaku di dalam hukum perjanjian internasional itu. Terus terakhir, hal ini penting untuk menjaga kepercayaan antar negara. Nah, gunanya tadi, guna hukum perjanjian dalam pasal ini itu gunanya untuk menjaga kepercayaan antar negara gitu. Kalau kita memutuskan sepihak, ya hilang kepercayaan negara lain terhadap negara kita misalnya. Terus mencegah konflik gitu. Ya tadi, kalau kita mempunyai mengambil keputusan sepihak atau merugikan negara lain, ya akhirnya menjadi konflik ya. Dan ini hukum perjanjian atau pasal ini juga gunanya untuk mencegah konflik dan memastikan bahwa perjanjian internasional memiliki kekuatan hukum yang konsisten dan dapat diandalkan. Nah, itu jadi apa yang sudah ditetapkan di dalam hukum internasional, di dalam Konvensi Wina, ya tidak bisa kita mendahulukan hukum nasional. Kita harus mengikuti apa yang telah disepakati di dalam hukum perjanjian internasional. Mungkin cukup sekian dari saya menyampaikan, kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.